Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang trading idea apa yang bisa kita perhatikan di minggu depannya. Mulai dari tanggal 16 Agustus sampai pada tanggal 20 Agustus. Jadi ya, paling ada satu hari libur di tanggal 17 ya. Tetapi efektifnya ada 4 hari apa yang bisa kita perhatikan pada market minggu depan ini. Nah, trading idea pertama yang kita akan perhatikan adalah saham ini. Saham yang kita sebut sebagai AISA ya, dengan kode tickernya itu adalah AISA. Nah, apa yang kita bisa lihat dari AISA? AISA pertama teman-teman bisa lihat di sini adalah dia sudah membentuk base dari sini setelah pergerakan turunnya dan sudah tidak membentuk low yang baru. Tetapi memang secara trend dia masih termasuk dalam saham yang downtrend. Kenapa kita bilang downtrend? Karena teman-teman perhatikan di sini ada sebuah trend line di sana. Nah, kalau trend line-nya masih di atas, posisi harga yang masih di bawah, berarti ini saham ini masih downtrend. Tetapi kenapa kita bisa mulai mengumpulkannya? Pertama adalah teman-teman lihat pada saat penurunan harga, ini adalah low-nya dia. Ini adalah low-nya. Dan setelahnya tidak terdapat low yang baru lagi, tetapi dia building up ya, building up momentum di sekitar trendline. Jadi kalau dia bergeser terus ke sini, maka itu adalah building up di sekitar trendline, sehingga peluangnya adalah begitu muncul sebuah sentimen yang berkaitan dengan AISA, ada sebuah berita bagus, entah itu laporan keuangan atau apapun, maka akan ada sebuah momentum atau sebuah pergerakan harga ke atas untuk menembus trendline tersebut. Di building up ini atau dia membangun sebuah kekuatan, membangun sebuah tenaga untuk break dari resisten yang ada. Jadi sangat wajar saya memberikan trading idea ini kepada teman-teman untuk diperhatikan. Apakah menjelang akhir-akhir dari pergerakan building up ini AISA itu akan bisa break dari resistance trendline. Nah, buat masuknya adalah buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia breakout. Tunggu dia breakout, mungkin dia akan pullback, kemudian dia baru mengalami pergerakan naik ya. Jadi teman-teman masih bisa buy on breakout atau buy on pullback untuk konservatif. Untuk teman-teman agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan dari sekarang. Ya, sentimen untuk AISA mungkin ada di sekitar akhir bulan Agustus ini karena ada RUPS di akhir bulan Agustus. Jadi sekitar tanggal 31 Agustus ada RUPS untuk AISA. Kita tidak tahu apakah ada sebuah kejutan atau tidak, tetapi teman-teman bisa melakukan antisipasi berdasarkan teknikal yang ada. Kalau dia breakout, teman-teman bisa lakukan cicilan pertama. Kalau dia pullback, alangkah lebih baik kalau dia bisa pullback, teman-teman bisa melakukan cicilan yang kedua ya. Itu untuk AISA. Buat teman-teman agresif, silahkan cicil dari sekarang dan perhatikan di mana teman-teman harus menaruh stop loss teman-teman. Karena kan sangat mungkin saja kalau ternyata laporan keuangannya jelek, walaupun dia sudah diakuisisi oleh grup baru yang dari Singapura segala macam ya, kita belum tahu apakah grup ini mampu benar-benar membalikkan keadaan AISA. Ya, jadi selalu perhatikan risk manajemennya, di mana stop loss saya kalau saya masuk ke dalam saham ini ya. Walaupun memang kalau dilihat dari setupnya, dia sudah ada di posisi yang low risk karena sudah tidak membentuk low yang baru lagi, dan kita bisa tahu supportnya atau pijakannya untuk naik atau untuk turun ya. Itu pertama adalah saham AISA. Saham yang kedua teman-teman bisa perhatikan adalah saham ini, saham perbankan ini, saham BBKP ya. Saat ini mungkin saham ini sudah sangat-sangat terkenal sekali, dimana sentimennya itu udah cukup luar biasa karena sentimen yang ditunggu adalah keluarnya BOSWA dari Bukopin ya. Nah, prosesnya harusnya udah tinggal menunggu waktu karena deadline-nya adalah tanggal 24 Agustus. Bagaimana teknikalnya? Kita bicara mengenai teknikal karena data bagaimana mereka keluar dan lain sebagainya. Mungkin sebagai retail kita tidak bisa mendapatkan informasi A1. Tetapi teknikal bisa memberitahu kepada kita kapan waktu yang tepat untuk kita memasuki saham ini. Teman-teman bisa lihat ya, pada saat dia breakout ini terjadi pergerakan momentum dua candle besar ya, satu candle arah, satu candle sempat gap up, bahkan sempat arah, kemudian dia pullback. Dan teman-teman lihat pullbacknya, secara trend ini adalah pullback yang dangkal. Kenapa? Karena dia hanya pullback ke sekitar
level Fibo 38,2. Artinya ada peluang, ada momentum yang masih cukup besar di saham ini. Ya, seiring dengan sentimen yang ada, katalis yang ada, teman-teman bisa perhatikan di pasar ya, bahwa memang iya momentum itu masih dijaga sampai saat ini. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau masuk ke dalam saham ini? Area yang efektif, area yang mungkin yang kita sebut sebagai yang paling baik ya, yang paling bagus untuk memasuki saham ini adalah di sekitar 600. Jadi kalau dia bisa breakout dan berada di atas 600, itu adalah ya sebuah sinyal yang cukup kuat untuk kita mulai bisa melakukan cicilan ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di 4 jam misalnya, atau mungkin teman-teman bisa turun sampai ke 1 jam kalau terlalu kecil ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada sebuah pola yang terbentuk di sana. Kalau misalnya pola ini terbentuk ya, teman-teman bisa lihat bahwa potensi kenaikan dari si BPKP adalah sekitar 880. Itu ada target ya. Apakah target itu akan tercapai atau tidak ya, nanti kita lihat market yang membuktikan. Kita tinggal trailing stop aja kalau semua yang kita lakukan, semua strategi yang kita buat itu disetujui oleh pasar ya. Jadi area 600 adalah area yang terbaik, teman-teman bisa melakukan cicilan untuk mereka yang agresif. Untuk mereka yang konservatif gimana? Teman-teman lihat pola ini, kalau dia breakout. Kalau dia breakout berarti mungkin ada di sekitar 635 sampai 660. Nah, teman-teman tinggal cicil daerah situ. 635 sampai 660 ya untuk teman-teman yang konservatif. Tapi ingat sekali lagi, jangan lupa taruh stop lossnya di mana. Exit strateginya harus sudah tahu di awal, bukan di akhir ya. Oke, ini untuk BPKP, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian saham selanjutnya adalah saham perbankan lagi ya. Saya sekalian kumpulin aja saham perbankan di satu tempat. Teman-teman bisa lihat saham perbankan ini yang kita anggap sebagai blue chip lah ya. Nah, saham perbankan ini yaitu BBTN ya. BBTN secara trend dia masih downtrend. Teman-teman bisa lihat sendiri pergerakan turunnya. Oke, nah tetapi kenapa kita merekomendasikan saham ini? Ya, secara minor trend, secara minor berarti teman-teman lihat yang di bawah sini. Secara minor dia sudah mulai membentuk serangkaian struktur harga yang kita sebut sebagai uptrend, yaitu higher high, high low ya, high high, high low ya. Itu dia sudah mulai membentuk struktur itu ya. Karena pembentukan struktur itu secara minor, buat teman-teman yang agresif, kita mau menunggu pergerakan ini. Begitu confirm strukturnya, maka kita mau masuk. Itu buat teman-teman yang agresif. Nah, buat teman-teman yang agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan buy dari saat ini ya di sekitar EMA 20 atau tunggu dia breakout di sekitar 1455. Ya, dia breakout ya, terus dia bergerak naik, kemudian teman-teman masih bisa cicilan kedua adalah di sewaktu dia pullback ke arah mungkin 1500 round number ya, ke 1500 atau ke arah trendline ini. Nah, jadi patokannya adalah di trendline ini teman-teman bisa melakukan cicilan, karena trendline ini berarti mengikuti tren pergerakan naiknya, walaupun secara ini masih di kategori minor trend. Oke, buat teman-teman agresif ini adalah waktu-waktu yang teman-teman bisa pakai untuk melakukan cicilan. Oke ya, untung ruginya menjadi agresif teman-teman pasti sudah tahu kalau teman-teman mengambil posisi itu ya. Bisa saja pergerakan tren ini ternyata gagal. Bisa saja pergerakan tren ini berhasil ya. Kalau dia berhasil ya kita ambil di level bawah ya. Tetapi dari tren minornya memang sudah tidak ada low yang baru, bahkan dia sudah mulai membentuk high yang semakin meninggi. Jadi ya, untuk teman-teman agresif, cicil dari saat ini atau cicil pada saat dia breakout 1455 ya. Jadi confirm dulu dia berada di atasnya, atau dia pada saat dia pullback teman-teman baru melakukan cicilan ya. Nah, buat teman-teman yang konservatif bagaimana? Konservatif tunggu dia break dari sekitar 1700 atau break dari area merah itu. Ini adalah area resisten dari pergerakan base yang terjadi sebelumnya. Jadi tunggu dia breakout dulu dari area tersebut baru teman-teman melakukan cicilan buy ya. Target untuk BBTN ini masih dalam kategori swing ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop saja. Ya, bagaimana trailing stop teman-teman ya? Teman-teman pasti sudah punya metode untuk mengikuti pergerakan trend ini. Oke.
Ini adalah saham yang ketiga. Saham selanjutnya adalah, ini saya update lagi untuk saham JSMR ya. Sebelumnya mungkin teman-teman juga lihat ya, dia sempat naik dan dia pullback ya. Dia pullback, mungkin teman-teman kalau menggunakan trailing stop pasti sudah kena. Berarti teman-teman sudah keluar. Posisinya adalah harusnya dalam beberapa hari yang lalu ya, teman-teman bisa masuk, ada di level sekitar 50%, 3.670. Nah, sekarang apakah dia masih ada di area-area aman untuk kita melakukan cicilan? Nah, buat teman-teman yang ingin masuk kembali ke JSMR adalah, pertama, teman bisa tunggu kalau misalnya dia bisa pullback ke arah 38,2, berarti sekitar 3.760 atau sekitar EMA 20 lah ya. Atau teman-teman yang agresif adalah lakukan cicilan di 3.880. Jadi kalau sampai dia pullback ke bawah, teman-teman tinggal melakukan cicilan selanjutnya. Ya, atau ya buat teman-teman yang mau jauh lebih aman adalah dia kan sekarang membentuk kayak semacam base atau semacam pattern di situ ya. Buat teman-teman yang konservatif atau mau cari amannya saja ya, berarti tunggu dia breakout dari high yang terjadi sebelumnya di sekitar 4.080. Yaitu untuk teman-teman ikuti JSMR. Buat teman-teman yang mungkin ya saat ini belum punya barang, atau pada saat dia pullback kena trailing stop dan tidak masuk kembali di level sekitar 50% itu, teman-teman bisa melakukan cicilan buy ya di sekitar 3.760 atau di level saat ini 3.880 ya, dengan target paling dekatnya adalah teman-teman bisa taking profit di sekitar 4.560. Itu adalah targetnya. Kalau misalnya dia bisa bergerak sampai ke atas, teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop saja ya. Saham selanjutnya adalah saham yang kita mau bahas ya, adalah saham big cap lagi, yaitu Astra International. Nah, Astra International dia sudah break dari trend penurunannya, bahkan sebenarnya kalau lihat dari setupnya, dia adalah satu setup yang sebenarnya cukup bagus ya. Di bawah situ dia membentuk base, dan pada perdagangan hari Jumat kemarin berusaha untuk breakout dari base ini. Jadi berusaha untuk breakout dari sekitar 5.030 sampai 5.100 ya. Nah, buat kita kalau mau masuk dalam pergerakan harga ini adalah, saya boleh sarankan karena ini big cap ya, tunggu dia confirm breakout dari 5.100. Jadi confirm dulu breakout dari 5.100, atau pada saat dia pullback kembali ke area support ini. Ya, karena kalau dia udah breakout ini kan sekarang resisten ya. Kalau dia udah breakout akan berubah menjadi area support untuk pergerakan selanjutnya. Jadi kalau dia bisa pullback kembali ke area 5.000 ya, itu adalah konfirmasi buat teman-teman melakukan cicilan buy ya. Oke, nah target paling dekat untuk si Astra International adalah di sekitar 5.440 sampai 5.680. Itu adalah target. Jadi teman-teman bisa mulai taking profit dari sini lah kalau teman-teman mau melakukan swing. Kalau mau ngikutin pergerakan ini kan baru mulai ya, misalnya kayak gitu ya. Terus habis itu penjualan mobil kemarin ya, walaupun PPKM ternyata cukup luar biasa ya, sentimen PPNBM cukup berhasil atau seperti apa, tapi kita melihat memang volume penjualan selama PPKM itu cukup meningkat untuk Astra International ya kan. Nah, makanya apakah ini pergerakan harga yang baru mulai terjadi, sehingga kalau ini fresh move yang mendingan teman-teman bisa ikutin ya, tapi ikutin dengan trailing stop. Jadi tidak hanya membiarkan dia punya profit run gitu ya, tetapi tidak kita jaga di bawahnya. Karena risk management adalah hal yang terpenting di dalam trading. Jadi kita nggak mau ya profit kita tiba-tiba menyusut atau kembali ke nol, bahkan menjadi minus. Itu kan luar biasa kalau misalnya Anda melakukan trading, buat apa? Seperti itu. Jadi protect your downside. Pada saat dia sudah mulai profit, protect your profit dengan melakukan trailing stop ya. Jadi ini adalah targetnya buat teman-teman yang short term atau swing saja 5.400 sampai 5.600. Buat teman-teman yang merasa bahwa oh ini adalah fresh move ya, silakan ikuti dengan trailing stop. Oke. Nah, saya mau tutup dengan trading idea yang terakhir. Teman-teman bisa perhatikan adalah saham ini. Ya, di tengah sentimen soal merger, Pelindo dan lain sebagainya, ada dua saham yang diuntungkan, satu IPCC dan satu IPCM kan. Tapi saya mau teman-teman perhatikan yang satu ini. Kenapa? Karena pergerakannya secara teknikal itu memang jauh lebih cantik ya kalau kita lihat ya. Pertama adalah teman-teman lihat di sini, ini ada resisten di sekitar 675 sampai ke 650. Jadi kemarin pada saat hari Jumat dia kan breakout tapi membentuk doji.
Jadi kita masih melihat ada peluang terjadi pullback di sana. Nah, pullback ya, kalau sampai dia pullback, ini adalah sebuah kesempatan yang cukup baik ya untuk bisa mengikuti tren pergerakan naik ini. Jadi area teman-teman yang bisa melakukan cicilan kalau dia bisa pullback ya ke sekitar 620 itu akan lebih baik. Nah, di pullback ke arah trendline dan di situ kebetulan ada garis moving average juga ya, moving average yang 20 harian. Jadi akan lebih baik ada di area situ. Atau setidaknya teman-teman sudah bisa mulai melakukan cicilan untuk cicil buy ya di sekitar 650. Jadi 620 sampai 650 itu mungkin menjadi area target teman-teman untuk melakukan cicilan buy untuk IPCC ya buat pergerakan naiknya. Karena kita melihat bahwa merger Pelindo akan benar-benar diputuskan di bulan September. Nah, bulan September kan kita masih menunggu di bulan September, tetapi penantian itu tentu akan diantisipasi oleh Gajah. Dia tidak mungkin akan menunggu sampai berita keluar baru mereka mulai masuk ya. Ingat ya, Gajah itu mengumpulkan bukan mengejar. Oke? Nah, setup kita juga mengumpulkan ya, melakukan akumulasi. Maksudnya itu ya, mengumpulkan artinya melakukan akumulasi, melakukan cicilan buy untuk mengantisipasi terjadinya berita-berita baik. Ya, secara teknikal kita juga bisa melihat IPCC mulai akan meninggalkan area base yang terbentuk sebelumnya. Jadi ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini kan sudah membentuk high yang baru pada hari Jumat yang lalu kan. Nah, cuman memang ditutup doji. Mungkin ada taking profit di sana karena pergerakannya memang juga sudah cukup tinggi kan dari bulan Juli kemarin sampai hari ini. Bergerak naik. Jadi sangat wajar ada profit taking di sana. Ya, itu teman-teman jadi bisa perhatikan untuk mengantisipasi adanya merger pada Pelindo ya, pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Ya, jadi area yang saya ulangi adalah area yang paling bagus, paling ideal untuk teman-teman buy IPCC adalah di sekitar 620, di sekitar trendline, di sekitar EMA 20. Itu memang area yang ideal ya. Tapi teman-teman juga bisa perhatikan area support ini karena pergerakannya sudah di atas, jadi ini akan berubah menjadi support. Dia akan kira-kira akan balik lagi nggak ke sekitar 650-an. Jadi 650-an teman-teman udah bisa mulai ancang-ancang buy. Ya, nah stop loss teman-teman atur ya. Biasanya saya taruh adalah 8% dari titik kita buy. Targetnya, ya, target paling dekatnya itu adalah kita hanya mentargetkan adalah pada saat dia breakout dari area ini aja. Ya, di 900, 785 itu target pertama, 900 adalah target kedua. Kalau benar ya sentimen merger ini benar-benar bisa mempengaruhi IPCC, apalagi penjualan mobil juga meningkat ya. Jadi ada pendapatan yang mulai masuk ke IPCC. Jadi kita melihat bahwa memang ada sentimen-sentimen seperti itu yang akan mempengaruhi pergerakan IPCC selanjutnya. Itu adalah trading idea kita untuk minggu depan. Oke, teman-teman, jadi ingat selalu perhatikan risk management, protect your downsize. Ya, protect the downsize. Good trader protect the downsize. Jadi selalu perhatikan di mana exit point teman-teman. Exit point untuk kalau dia tidak disetujui oleh pasar, strategi kita tidak disetujui oleh pasar, kita harus keluar di mana? Membatasi kerugian kita. Exit point yang kedua adalah kita harus tahu target kita di mana. Kalau teman-teman melakukan swing berarti harus ada target harga. Ya, nah targetnya di mana? Kalau targetnya tercapai, teman-teman bisa realisasikan profit ya. Namanya target kan? Itu satu. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti trendnya sampai selesai, berarti teman-teman harus punya metode yang namanya trailing stop. Saya harus exit di mana kalau saya mengetahui bahwa trend ini sudah patah. Nah, trend ini sudah patah, teman-teman harus punya metode untuk menilai trend itu patah di mana. Itu yang kita sebut sebagai trailing stop ya. Bisa menggunakan garis moving average ya, 10 hari, 20 hari tergantung dari panjangnya waktu trading untuk posisi tersebut yang teman-teman mau. Oke? Ya, demikian teman-teman untuk trading idea kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.